Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022 tentang pemberian tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 kepada ASN, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2022. Nah, di sini banyak pertanyaan, apakah P3K 2021 mendapatkan THR? Apakah CPNS tahun 2021 mendapatkan THR juga? Dan kapan kira-kira THR ini dibayarkan? Untuk lebih jelasnya silahkan disimak video ini sampai dengan habis. Dan bagi yang menginginkan untuk format PDF-nya itu bisa di-download di deskripsi video ini. Ini saya cuplek-cuplek, untuk lengkapnya nanti bisa di-download di deskripsi video ini ya. Pasal 2, pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2022 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Pasal 3-nya ayat 1, aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas PNS dan calon PNS. Jadi CPNS itu juga berhak untuk mendapatkan gaji tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Yang kedua PPK. Ini baik PPK non guru maupun PPK guru, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Nah, ini fokusnya ke PNS dan calon PNS dan P3K. Jadi P3K ini bisa P3K guru, bisa non guru. Pasal 6-nya tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara. Ini berarti merupakan PNS maupun PPK pusat. Jadi yang vertikal ini ya, itu terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga itu ya tunjangan anak, tunjangan suami istri, tunjangan pangan itu bisa beras, dan lain-lain. Tunjangan jabatan itu kalau yang untuk fungsional atau struktural ada tunjangan jabatan. Dan 50% tunjangan kinerja. Nah, tunjangan kinerja ini dijelaskan bukan semuanya, tapi merupakan pegawai ASN. Saya lebih jelasnya ke yang ASN saja ya, lebihnya ke PNS, CPNS maupun P3K. Nah, ini yang tunjangan kinerja ini tidak semuanya, tapi untuk guru jadi tidak. Jadi yang mendapatkan tunjangan kinerja setiap bulannya itu, maka yang tahun-tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya karena ada COVID-19 ini, tidak ada tunjangan kinerja, hanya gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji, tapi pada tahun 2022 ini pemerintah memberi tambahan yaitu 50%. Ini di tahun 2019 dulu 100%, 2020 dihilangkan tukinnya, 2021 juga dihilangkan, dan 2022 ada penambahan belum 100%, masih 50%. Ini sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya. Nah, sedangkan untuk THR dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah APBD, berarti ini PNS atau P3K daerah ini ya. Terdiri atas gaji pokoknya, itu sesuai di tabel peraturan presidennya, itu ada tunjangan keluarga itu ya suami, istri, anak, tunjangan pangan, tunjangan beras, tunjangan jabatan itu kalau fungsional guru itu ada tunjangan jabatannya. Kemudian tambahan penghasilan paling banyak 50% bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini juga sesuai dengan jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah bagi calon PNS terdiri atas, jadi ini bagi CPNS itu 80% dari gaji pokok PNS. Jadi sesuai dengan gajinya itu kan, kalau CPNS masih 80%, berarti menerimanya nanti THR maupun gaji ke-13 juga 80%. Tunjangan keluarga sama tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tukin ini paling banyak 50%. Nah, ini bagi calon PNS ini ya. Pasal 11, tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Jadi kalau di tanggalan ini hari rayanya adalah tanggal 2 Mei, ya perkiraan itu sekitar tanggal 21-22 itu paling cepat.
Jadi paling cepat itu dibayarkan 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Kemudian di ayat 2-nya dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dapat dibayarkan. Tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya. Jadi untuk yang PNS maupun P3K itu kalau sampai hari raya belum dibayarkan ini belum menjadi masih bisa. Jadi kalau di pasal 11 ayat 2 ini intinya THR itu tidak harus dibayarkan sebelum hari raya, tapi di sini bisa dibayarkan setelah tanggal hari raya. Ini terkait apa? Ini terkait dengan kemampuan keuangan daerahnya. Yang ayat 3-nya besaran tunjangan hari raya yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9 dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan ini ya, pada bulan April tahun 2022. Nah, jadi yang tadi pertanyaannya tadi untuk P3K guru maupun non guru dan CPNS itu dibayarkan atau tidak, ini melihat di sini. Karena dasarnya tunjangan hari raya itu berdasarkan SPC gaji bulan April tahun 2022. Jadi kalau yang SPMT-nya itu 1 April otomatis mendapatkan THR. Tapi kalau yang mendapat gaji atau SPMT-nya pertama bulan Mei, berarti otomatis tidak mendapatkan THR. Jadi yang mendapat THR itu adalah CPNS, P3K guru maupun non guru yang sudah mendapat gaji maksimal bulan April. Jadi kalau yang diangkat di bulan Maret otomatis dapat. Februari sudah diangkat, sudah digaji, berarti otomatis mendapat THR. Tapi bagaimana jika P3K guru atau non gurunya itu diangkat per 1 Mei? Berarti di sini gajinya kan awalnya masih Mei. Jadi bulan April ini belum mendapat gaji. Jadi otomatis tunjangan hari rayanya tidak dibayarkan. Nah, nanti menunggu yang 13-nya. Nah, 13-nya aturannya kalau yang 13-nya silakan disimak di video saya selanjutnya nanti aturan untuk gaji ke-13. Jadi intinya kalau yang sudah mendapatkan gaji CPNS maupun P3K guru atau P3K non guru per April tahun 2022 bulan ini sudah mendapatkan gaji, berarti otomatis dapat THR. Tapi kalau bulan ini belum mendapatkan gaji, kemungkinan besar sesuai di aturan ini tidak mendapatkan THR. Jadi yang penting sudah mendapat SK dan sudah dibayar, nanti menunggu yang 13-nya. Insya Allah untuk 13-nya dapat. Tapi tidak ada salahnya juga berdoa, tapi kalau di aturan tidak bisa. Saya akhiri dulu, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.